Guys, kembali lagi di channel kesayangan Anda dengan saya Kenzi Pradana NPM 06 2018 1. Iya saiki iki. Dengan saya Kenzi Pradana NPM 06 2018 1069888 kelompok JK173 di channel kesayangan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas soal praktikum Jarkom modul 3 dan 4. Lalu kita sekarang ke soal nomor 1. Jelaskan pengertian dinamik routing menurut pemahaman kalian masing-masing. Menurut saya ya, layanan otomatis untuk memberikan nomor IP untuk PC yang meminta. Lalu soal nomor 2. Kerjakan langkah-langkah percobaan routing dengan satu klien di laptop kalian masing-masing. Kita masuk ke paket tracer. Kita sekarang sudah di sini. Lalu caranya yang kita buat 2 PC dulu. Itu 2 PC klien ya. Salah guys soalnya. Lalu kita buat satu router. Lalu kita kasih kabel. Sudah. Lalu kita setting IP-nya dulu. Lalu tap. Lalu kita setting IP yang kedua. Lalu kita setting IP routernya 192.168.1 yang 2 192.168.2 sudah, jangan lupa untuk di on kan. Guys, Kak. Jangan lupa ininya dimasukkan ke folder ini 192.168.1 tadi 110. Lalu yang satunya juga 192.168.210. Sudah, kita cek dengan cara mengirim pesan dari PC 2 ke router. Sukses kan? Mantap kan? Lalu PC 1 ke router. Sukses juga, anjay. Lalu dari PC 1 ke PC 2. Mantap bukan? Pasti kalian paham. Jika kalian paham, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Lalu soal yang ketiga untuk modul 3 dan 4. Buatlah FTP, lalu buat user dan atur hak akses. User 1 bisa download dan upload, user 2 bisa upload, user 3 tidak bisa apa-apa. Lalu lakukan telnet pada user, kemudian buatlah sebuah file bernama jika kamu menggunakan user 1 Jarkom, user 2 jaringan, user 3 komputer. Jadi saya kebagian yang user 3 tidak bisa apa-apa, berarti kita membuat user 3 komputer. Lalu kita kembali ke Cisco paket. Lalu kita buat 1 PC dan 1 server. Tak ajar kan lagi. Rame. Maaf guys, rame. Lalu kita setting config IP-nya FTP, kita buat dulu usernya. Ini kita hapus kalau ada. Kita buat user 3. Rame lo ngomong. Saya ini lagi record 1 2 3. Lalu usernya kan tidak bisa apa-apa. Lalu kita masukkan. Lalu kita juga buat user satu lagi untuk pembuktian ya. Kita buat. Nah, sudah masuk. Sudah ada. Lalu jangan lupa setting IP-nya guys.
192 168 11. Lalu PC-nya kita setting juga IP address-nya 192 168 2.1. Nah, ya sudah, kita masuk server. Lalu kita buat dulu teksnya, namanya apa ya mau? Kita lihat lagi. Oh, komputer namanya. Oh, komputer. Lalu kita save. Namanya komputer.txt. Benar gak sih? Lalu kita masuk ke FTP terlebih dahulu yang sudah kita buat tadi. Nah, kita masukkan user tadi, user 3 passwordnya 123. Ih, omongannya loh, maaf. Lalu kita coba untuk upload. Caranya put komputer filenya tadi .txt. Apakah bisa? Karena tadi kan tidak dikasih akses apa-apa. Jadi oh, ada loh padahal. Lalu kita coba quit. Kita masuk ke saya user yang nggak bisa apa-apa. User 3 passwordnya salah 123. Lalu udah masuk, kita upload ya, komputer.txt. Nah, iki baru ini kan nggak bisa kan, soalnya nggak bisa apa-apa, kayak orang nggak bisa apa-apa. Terus kita masuk ke angelisnya ngomongnya salah kabeh. Lalu kita masuk ke user yang bisa upload dan download. Kita coba upload put komputer.txt. Kan ke upload kan bisa kan. Lalu kita coba download di klien. Kita cek dulu isinya. Kan nggak ada kan file komputer. Lalu kita masuk ke FTP dengan user yang tidak bisa apa-apa terlebih dahulu. Kok gak iso? Oh, masa belum keluar sih? FTP 192 168. Kok gak iso ya? Lalu kita quit dulu. Quit. Nah, kalau sudah, kita masuk ke PC. Kita coba connect 192 168 11. Nah, salah tadi ya, bukan 2 ya. Lalu username-nya kita coba yang user 3 yang tidak bisa apa-apa dulu. Kita coba download, caranya get namanya komputer.txt. Kan tidak bisa kan? Lalu kita quit, kita masuk ke user yang bisa apa-apa. User tajir ya, bisa semua. Salah terus. Kok invalid? Oh ya, FTP bukan FRP ya. Lalu kita coba masuk ke user yang bisa. Kita coba download get komputer.txt. Kan bisa kan? Lalu kita lihat apakah sudah masuk. Caranya quit, lalu dir. Nah, kan ini sudah ada komputer.txt. Oke guys. Oke guys, sekian dari video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa klik tombol like, lalu subscribe, jangan lupa untuk komen dan share ke teman-teman kalian. Wah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinda Rahma Safiranisa, NPM 07048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal praktikum jaringan komputer modul 3 dan modul 4. Untuk modul 3 di nomor 1 yaitu jelaskan pengertian dynamic routing menurut pemahaman kalian masing-masing. Nah, pengertian dynamic routing adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis dengan pengaturan yang sudah dibuat. Nah, untuk yang nomor 2, kerjakan langkah-langkah percobaan routing dengan satu klien di laptop masing-masing. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk yang pertama, beri router terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya memberi 2 klien. Dan untuk kabel, saya menggunakan kabel straight through. Lalu sambungkan dari klien ke router. Nah, jika sudah, selanjutnya masuk ke konfigurasi untuk memberi IP pada klien 1. Di sini saya beri IP address 192.168.1.1. Pada klien 2, saya juga beri IP 192.168.2.1. Selanjutnya untuk router, di sini pada config fast ethernet 0, beri juga IP address 192.168.1.10. Selanjutnya centang port status menjadi on. Lakukan juga pada fast ethernet 1. Di sini saya beri IP 192.168.2.10. Centang on pada port status. Nah, jika sudah, selanjutnya hapus kabel dan ganti dengan kabel crossover. Dan cek apakah sukses atau tidak. Nah, jadi ini sudah sukses. Selanjutnya cek juga pada klien 2. Pada klien 2 juga sukses, tapi untuk klien 1 dan klien 2 ini dia akan violet. Untuk agar statusnya menjadi sukses, itu dilakukan cara di klien 1 beri default gateway, itu beri 192.168.1.10. Untuk klien 2 default gateway-nya 192.168.2.10. Nah, jika sudah, selanjutnya cek. Sukses. Klien 2 ke router sukses. Selanjutnya dari router ke klien 1 juga sukses. Router ke klien 2 sukses. Dan yang terakhir klien 1 ke klien 2 itu juga sudah sukses. Nah, jadi sekian untuk penjelasan pada soal nomor 2 di modul 3 ini. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal di modul 4. Nah, untuk soal modul 4 yaitu buatlah server FTP, lalu buat 3 user dan atur hak aksesnya sebagai berikut. Di sini saya hanya akan mengerjakan satu bagian saja, yaitu menjadi user 2 yang hanya bisa upload saja. Dan untuk nomor 2 yaitu lakukan telnet pada user, kemudian buatlah sebuah file bernama di sini saya akan buat file bernama jaringan. Kemudian cek pada user apakah file sudah terbentuk atau belum. Di sini saya buat di paket tracer. Selanjutnya buat server dan juga klien. Untuk kabel saya menggunakan kabel otomatis. Nah, jika sudah, pada server
pilih service, kemudian pilih FTP dan buat username. Pindah password saya beri 12345. Karena perintahnya hanya bisa upload saja, maka saya akan mencentang di bagian write dan list saja, lalu pilih add. Dan pada username Cisco, di sini saya akan remove. Jika sudah, selanjutnya pada desktop buat IP address-nya. Di sini saya akan isi 192.168.1.1. Jika sudah, pada server saya akan buat IP address 192.168.1.2. Nah, selanjutnya pada soal nomor 2 yaitu membuat file. Untuk membuat file yaitu di bagian desktop pilih text editor, lalu masukkan isi dengan jaringan, lalu save dengan nama file jaringan.txt. Nah, jika sudah, selanjutnya pada command prompt masukkan perintah ftp 192.168.1.1, lalu masukkan username dan juga password. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu mengupload file dengan perintah put nama file jaringan.txt. Nah, jika sudah terupload, selanjutnya pada bagian klien itu pilih masuk ke command prompt, selanjutnya ftp 192.168.1.1 dan masukkan username dan juga password. Nah, jika sudah, selanjutnya saya akan cek apakah file sudah terbentuk atau belum dengan perintah dir. Nah, jadi file bernama jaringan.txt itu sudah terbentuk. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Firman Pradana, NPM 07024. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan soal dari praktikum Jarkom modul 3 dan 4. Yang soal di modul 3, yang pertama yaitu jelaskan pengertian dynamic routing menurut pemahaman kalian masing-masing. Oke, jadi menurut saya itu router dynamics atau dynamic routing adalah suatu router yang merutekan jalur yang dibentuk secara otomatis oleh router itu sendiri sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat. Oke, soal selanjutnya itu kerjakan langkah-langkah percobaan routing dengan satu klien di laptop masing-masing. Di sini saya akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama yaitu kalian harus routernya dulu, menggunakan satu router. Setelah itu masukkan PC-nya, kita buat 2 saja. Oke, setelah itu beri kabel, kita menggunakan kabel straight drop dulu, yang ini. Oke, setelah itu kita masuk ke konfigurasi untuk memberikan IP di PC yang pertama dulu. Masuk ke desktop, terus IP konfigurasi, terus masukkan IP yaitu 192. Oke, setelah itu tap aja biar langsung muncul subnet masknya. Oke, setelah itu keluar, kita ke PC yang selanjutnya, konfigurasi. Setelah itu masukkan, ini harus berbeda IP-nya, yaitu kita menggunakan
2.1. Oke, setelah itu tab lagi. Setelah itu ke routernya kita konfigurasi juga di ini. Nah, ini 192.168.1.10. Oke, setelah itu tab. Setelah itu on kan ini port statusnya. Oke, setelah itu ke satunya yang ini base Ethernet 1 ini sama, cuma nggak boleh IP-nya nggak boleh sama, jadi satunya kita pakai 2.10. Setelah itu tab. Oke, setelah itu on kan juga, jangan lupa. Setelah itu oke, keluar. Lalu kita hapus kabelnya dulu, ini sama ini kita ganti dengan yang ini, crossover. Oke, setelah seperti ini kita cek dulu antara PC dengan routernya. Oke, ini sukses. Terus yang satunya juga sukses. Oke, setelah itu yang ini pasti masih violet. Oke, masih violet. Nah, caranya itu seperti ini. Kita harus masukkan ininya di desktop. Terus ini masukkan default gateway-nya. Oke, setelah itu tab. Terus yang satunya juga. Oke, setelah itu ke routernya. Ini di RIP-nya itu kita add IP-nya yang tadi. Oke, setelah itu add. Terus satunya juga yang PC satunya kita add juga. Oke, setelah itu kita cek lagi. Ini sama, maaf, ini sama ini sukses. Terus ini sama ini sukses. Terus ini sama ini sukses juga. Ini sama ini oke, sukses. Setelah itu yang terakhir ini sama ini. Oke, udah sukses. Setelah itu kita ke soal selanjutnya. Oke, di soal selanjutnya yaitu di modul 4 ada 2 soal. Yang pertama, buatlah server FTP, lalu buat 3 user dan atur hak aksesnya sebagai berikut. Yang kedua, lakukan telnet pada user, kemudian buatlah sebuah file bernama sebagai berikut ini. Karena di sini itu dibagi dengan kelompok yang lain, saya mengerjakan hanya satu saja. Di sini saya akan mengerjakan yang user 1 yang bisa download dan upload. Lalu yang kedua, saya akan membuat file yang bernama jarcom. Oke, langsung saja ke paket treasure-nya. Oke, yang pertama beri server. Kita buat server dulu. Setelah itu beri PC-nya cukup satu saja. Lalu beri hubungan ini, beli kabel yang automatic. Ini yang ini. Oke, setelah tersambung langsung ke konfigurasinya. Di sini langsung masuk ke service, lalu FTP, buat username, lalu passwordnya kita buat 1, 2, 3 aja biar mudah. Lalu di sini kita sesuai dengan soal yang bisa download dan upload, kita pilih yang write sama read. Oke, setelah itu ini listnya juga. Setelah itu add,
Lalu jangan lupa yang disco yang bawaannya di remove saja, dihapus. Oke, setelah itu langsung kita ke desktop, kita buat filenya. Oh maaf, sebelumnya ke IP-nya dulu, IP-nya kita beri IP-nya dulu yang server. Oke, lalu tap aja biar secara otomatis subnet masknya muncul. Oke, setelah muncul kita ke yang PC. Kita ini masuk ke PC untuk memberikan IP-nya juga. Ini sama, cuman yang belakang kita harus membedakannya, yaitu dengan dua. Setelah itu tab. Oke. Setelah itu keluar. Lalu yang di soal kedua kita membuat filenya, membuat file yang bernama jarcom tadi dengan tool yang ini, text editor. Setelah itu isikan terserah, lalu save dengan ini, lalu nama filenya sesuai yang kita pilih tadi dengan nama jarcom. Jangan lupa dikasih .txt. Setelah itu oke. Lalu setelah kita membuat filenya, kita masuk ke command prompt lalu untuk masuk ke server kita dengan perintah FTP, terus masukkan IP servernya. Oke, lalu masukkan username, terus passwordnya 123. Oke, setelah masuk dengan username dan password, lalu kita masukkan upload filenya tadi yang kita buat dengan perintah put, terus nama filenya. Oke, setelah itu enter. Nah, setelah udah terupload, selanjutnya ke PC-nya. Setelah itu masuk ke command prompt lagi, terus kita masuk ke FTP sama seperti tadi, terus servernya, IP servernya. Oke. Setelah itu masukkan username, passwordnya. Setelah itu kita download yang file yang sudah diupload tadi dengan perintah get nama filenya. Oke, setelah komplit kita bisa cek dengan perintah dir. Di sini ini yang jarcom sudah masuk ke dalam PC-nya tadi. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.